Allah, ya Allah, ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Sayyidah Fatimatu Zahra hubbuna alaiha bin nabi, sayyidatun nisa'i fil jannah innaha birrul walidaini, birrul walidaini, birrul walidaini. Ya Allah, ya Allah, ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Hubbuna sayyidina al-hasan rahimuna alaihi bin nabi, walahu akramahul ilma innahu sayyidul ulama, sayyidul ulama, sayyidul ulama. Ya Allah, ya Allah, ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Hubbuna sayyidina al-Husain qalbuna alaihi bin nabi, walahu abdalul ma'rifah innahu sayyidul awliya, sayyidul awliya, sayyidul awliya. Ya Allah, ya Allah, ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Ashabana
Iya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Jala'ul Qadir wal Bunyah insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan kepada kita berbagai kemampuan dan fadilah. Semoga Allah melebihkan kita di antara segala manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ridho dan kasih sayang di dunia ini dan di akhirat kelak, dan membersamakan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wakila al-ikhlas ifradul haqqi azza wa jalla fi taati bil qasari. Para ulama sering menyebut ikhlas itu juga adalah ifradul haqqi fi taati bil qasari. Ikhlas itu adalah bersendirinya seseorang dalam ketaatan dengan tujuan fokus kepada tujuan Allah Subhanallah. Wahya iradatul abdi, dia adalah kehendak seorang hamba bi taatihil qarbi, untuk mentaati Allah azza wa jalla, al qarbu ila maulahu, sebagai perbuatan pendekatan diri ila maulahu. Itulah yang disebut dengan al-qarbu ila maulahu. Orang yang atau mendekati Allah azza wa jalla duna ahdin min khalqi, tanpa embel-embel makhluk di pikirannya. Makhluk tuh baik manusia maupun benda. Misalnya sembahyang Allahu Akbar, membujur-bujur ikhlas enggak? Tidak ada tujuan kecuali untuk dekat kepada Allah. Kalau Pak, bila sembahyang ini supaya masuk surga, tidak ada lagi pikiran itu. Dengan sembahyang ini terhindar dari api neraka, tidak ada lagi itu. Dengan sembahyang ini itu makhluk nang tadi itu tak. Dengan sembahyang ini bisa banyak rezeki ya kok. Tidak ada itu pikiran tuh, ya kah? Tidak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu. Wala tasanna ulil khalqi, dan tidak ada perbuatan untuk makhluk sedikit pun atau kepujian. Wala yastajabu minhumul khub, dan tidak ada menghindarkan sesuatu karena dibenci atau dicinta, bukan karena cinta kepada sesuatu selain Allah maupun benci kepada sesuatu yang lain. Itu misalnya dalam sembahyang kayak bersedekah kayak itu juga. Kalau kita memilih udah lebih baik bersedekah di sini daripada di sini, itu kan pilihan tuh. Nggak ada pokoknya bersedekah itu karena Allah ya. Atau ditipu orang sekalinya, kalinya didustai orang, nggak ada masalah. Udah ya. Aku kepada Allah. Nah, itu ikhlas tuh. Aku kepada Allah Subhanallah. Wala yatba'u biha an nafsihi laumi wal lajumi. Tidak ada istilah di dalam dirinya penolakan-penolakan bersifat benci maupun tidak benci atau tercela. Tidak ada urusan benci dan tercela. Pokoknya dia lakukan segala sesuatu. Nah, ini arti ikhlas. Ada orang mengistilahkan ikhlas itu jar nang kayak orang behera di Batang kan. Ya kalau ulusanya itu membuang penyakit, makanya semuanya katujo, ya kah? Mungkin maksudnya itu hatinya itu kayak membuang penyakit. Kalau amal ya tidak cocok dikiaskan, itu tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena itu lain amal kan, itu membuang penyakit. Yalah. Kalau bersedekah kan mengeluarkan apa? Penyakit kah, duit kah? Duit, ya kan? Mengeluarkan uang berat enggak? Berat. Waktu mengeluarkan uang
Ini kalau ditukarkan rokok kau berapa bungkus nih? Atau sebungkus kawa aja lah. Masih mengeluarkan tuh ya lah. Ini kawa nasi bungkus nih, ya kan? Ini kawa ini, kawa ini, kawa ini, kawa ini banyak kan? Tapi kita keluarkan, kita paksa diri kita. Apa kamu? Nggak ada pikiran itu, nggak ada. Satu aja, taqarrub ilallah. Oh, itu beratnya bukan main. Makanya Syekh ini panjang sekali masalah keikhlasan ini, karena ikhlas ini masalah hati, bukan masalah yang lain. Waqala Syekh, dalam kitab ada beberapa riwayat, dalam kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah, Syekh Abdullah Sirajuddin membawakan sebuah hadis. Qala an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sana'iul ma'ruf, yang disebut dengan perbuatan baik ma'ruf itu ialah taqiu masyari'al su'i, melindungi dari segala masyari'as su'i, perbuatan-perbuatan yang jelek, wa sadaqatas sirri, dan bersedekah yang tersembunyi. Jadi orang bersedekah, nah ini ikhlasnya, itu perbuatan baik. Ada ketahuan orang. Kenapa? Karena memang bukan tujuannya manusia, makhluk. Pastinya mencari kepada Allah. Allah tersembunyi itu Allah pun tahu. Wa tudfa'u ghadabar rabbi, maka perbuatan seperti itu ialah tadfa'u ghadabar rabbi, menutup marahnya Tuhan. Wasilaturrahmi, silaturahmi itu paling berat kelak, apalagi kita kadang tujuan orang tuh ya memang kayak itu tandanya amal tuh pahala. Pahalanya mana? Tuh pang terasa berat tuh pahalanya. Bersedekah tuh kenapa berat ya? Itu pang tandanya pahala, itulah tandanya keikhlasan yang harus kita lewati dia dengan penerimaan diri kita. Maka disitulah keikhlasan. Jadi ada halangan itu amal, halangan itu makna bahwa itu pahala besar. Lalu kita lewati dengan senang dan nyaman, itulah yang disebut dengan keikhlasan. Iyalah, Masya Allah. Tajidu fil umri, menambah umur kalian ya Rasulullah. Nah, silaturahmi itu menambah umur. Anak panjang umur sering bersilaturahmi. Pas menuntut ilmu kena semuanya tuh bersilaturahmi, ya lah. Nah, silaturahmi seminggu sekali misalnya, subhan. Ini gambaran bagaimana bersihnya kehidupan itulah. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, itu ternyata bukan hanya sekedar Allah aja dikenali dalam arti nama, tidak, tapi mengenali kelakuannya derajat. Satu, kelakuan perbuatan Allah. Kelakuan perbuatan Allah ini apa? Yang kedua, mengenali apa yang disuka Allah dan tidak disuka Allah. Ya lah. Nah, itu di mana ilmunya? Itu ada dalam ilmu syariat agama. Iyalah. Di mana? Misalnya seperti dalam hadis-hadis Nabi atau dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat. Oh, bertobat ini sukai Allah. Nah, ini kan apa yang dikehendaki Allah, yang disebut memahami iradah Allah, memahami kehendak Allah. Ada iradah yang dibuat Tuhan, pilihan kepada manusia. Artinya manusia silakan hendak memahaminya. Ada iradah yang ditetapkan Allah, seperti penciptaan alam semesta ini adalah kehendak Allah yang pasti. Siapa yang kau menolak? Di Jawa ada Gunung Merapi, di Kalimantan tidak ada Gunung Merapi, ya kan? Siapa nama kehendak tuh? Orang Jawa ada, orang Kalimantan tidak. Hebat Kalimantan tidak. Memang Allah ingin mengadakan Gunung Merapi itu di sana, di Kalimantan tidak ada Gunung Merapi. Yalah, nah. Ayo, apa kita? Di Sumatera banjir, di Jawa banjir, di Kalimantan pasang aja karena banjir. Ya lah, itu kehendak
kehendak Allah. Dan itu sampai hari kiamat tidak berlaku jadwal modern dan tidak modern. Di Eropa tuh sudah modern, masih aja banjir, ya kan? Masya Allah. Di Amerika tuh hebat sudah teknologi, masih banjir. Di Jepang teknologinya hebat sudah, masih kena tsunami. Nggak bisa dia mana menahan tsunami, ya kan? Oh, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tu'nini biha fil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan pada. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo samping TV Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera keluarga, Jalan Belitung Darat Banjarmasin. Di rumah makan Dene seberang Masjid Agung, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di rumah makan Pagaruyung, Jalan Bumi Mas Banjarmasin. Oh